wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustaz Zainal Muttaqin yang telah melantunkan kalamullah, yakni ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan bagi beliau yang membacakan khususnya dan umumnya, menjadi kebaikan juga keberkahan bagi kita yang mendengarkannya. Berlanjut kepada acara selanjutnya, acara inti, acara pokok, acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama ini, yakni acara tausiah, mau'izah hasanah, untayan hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru mulia kita, Kiai Haji Jamaluddin Kahfi, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Indramayu. Kepada beliau, Kiai Haji Jamaluddin Kahfi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa afdali rusulih sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hibbaihi ila yaumil liqa'i rabbih. Al-qail fi kitabih huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang hadir yang insyaallah dicatat oleh Allah sebagai calon-calon ahli surga. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama manjatkan puji syukur dengan mengucapkan kalimah syarifah wa jalilah, kalimah agung, kalimah mulia, alhamdulillahi rabbil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad dalam kitabnya Muhammadun Insan Kamil, beliau mengatakan, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sababun li ghufraniz dzunubi wa liqada'il hajati. Salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebab diampuninya semua dosa-dosa kita, amin, dan menjadi sebab dikabulkannya semua hajat-hajat kita. Bapak Ibu pingin dosanya diampuni, pingin hajat doanya diijabah oleh Allah, pingin. Kata Sayyid Muhammad, pertama kita banyak baca sholawat. Sallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mari kita sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa
sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Berkah salawat, mudah-mudahan kita pulang dari majlis maulid malam hari ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Dan semua hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah, amin ya rabbal. Poin yang kedua, Ustaz Tamin, Imam Qurtubi ketika beliau menjelaskan ayat huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai umat Islam, ayat inilah yang menjadi puncak kebahagiaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, orang yang bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad, Allah mensolawati mereka yang mau bersolawat kepada Nabi. Bahkan seluruh malaikat Allah mensolawati umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Apa bentuk solawat Allah kepada umat Kanjeng Nabi yang mau bersolawat salam untuk Kanjeng Nabi? Bukan tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ay liyukhrijakum min dhulmatil kufri ila nuril iman. Dengan banyak baca solawat, Allah akan keluarkan kita dari gelapnya kekufuran menuju pada terangnya keimanan. Amin ya robbal. Kalau ingin kita tambah imannya kepada Allah, banyak baca solawat. Dalilnya mana? Buka kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Sihatul jasadi biqillatit ta'am, sehatnya badan karena sedikitnya makan. Wasihatul arwahi biqillatil azam, sehatnya jiwa, sehatnya ruhani kita karena sedikitnya kita mengerjakan perbuatan dosa. Wasihatul adyan bikasratis salati ala sayyidil anam, dan bagusnya milik agama seseorang itu ditentukan dengan berapanya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ay liyukhrijakum min dhulmatil kufri ila nuril iman. Tafsiran yang pertama. Yang kedua, dalam Jalalain, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ay liyukhrijakum min dhulmati syakki ila nuril yakin. Berkah banyak baca salawat, Allah akan keluarkan kita dari gelapnya keraguan-raguan akan kekuasaan Allah menuju pada terangnya keyakinan, tambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu. Dan hikmah salawat yang ketiga, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ay liyukhrijakum min dhulmatil faqri ila nuril gina. Dengan banyak baca salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad, Allah akan keluarkan kita dari gelapnya kefakiran menuju pada terangnya jembarnya rizki kita, amin ya robbal. Bapak Ibu, warga masyarakat Kelurahan Daya, Perum Villa Daya, pingin rizkinya gampang, pingin rizkinya datang sendiri, pengen. Malam ini baca sholawat Jibril 313 kali tanpa nafas. Insya Allah duit beras datang sendiri, Bu. Saya enggak? Saya enggak, Pak? Pak, percaya enggak? Baca sholawat Jibril malam hari ini 313 tanpa nafas. Besok beras duit datang sendiri pasti. Oh, ketawa enggak percaya, Bu? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina Poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita buka tafsir karya Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tabarani Asy-Syafi'i At-Tusi. Ketika beliau menafsiri ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni,
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Disambung dengan makna hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa tafsiran ayat dan hadis di atas kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, tanda orang cinta kepada Allah harus cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan tanda cinta kepada Nabi harus cinta Quran. Dan tanda cinta Quran harus cinta sunnah-sunnah Nabi. Ini makna kedudukan hadis man ahya sunnati faqad ahabbani. Balik lagi Bu, tanda cinta Allah harus cinta Kanjeng. Tanda cinta Kanjeng Nabi harus cinta Al-Qur'an. Ibu-ibu cinta Quran enggak? Qurannya dibaca enggak? Sehari semalam lebih banyak pegang Quran atau lebih banyak pegang HP? Padahal besok di dalam kubur yang bisa menerangi kubur kita HP apa Quran kita. Tanda cinta Allah cinta Nabi, tanda cinta Nabi cinta Quran, tanda cinta Quran mencintai sunnah, dan tanda cinta sunnah hatinya lebih mencintai kehidupan akhirat. Dan tandanya warga masyarakat Kelurahan Dayah yang hatinya lebih mencintai kehidupan akhirat, dia semangat bekerja mencari rizki, tapi setelah rizkinya didapat, rizkinya dijadikan sebagai sarana ibadah untuk akhirat. Dia semangat mencari dunia, bukan untuk kesenangan dunia semata, tapi dunianya dijadikan sebagai ladang ibadah. Pertanyaannya, Bapak Ibu sampean semangat cari duit, duitnya untuk kesenangan dunia atau untuk ibadah? Meneng bae ditakon. Bu, Pak, bapak-bapak semangat cari duit, semangat cari rezeki. Setelah rezeki didapat, apakah atau apa hanya untuk fakhr? Apakah untuk takasur, menumpuk-numpuk harta untuk bangga-banggaan, atau memang dunia kita dibelanjakan di jalan Allah untuk akhirat? Benar. Buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Bicara urusan dunia akhirat, manusia terbagi menjadi tiga. Satu, man syaghalahu ma'asuhu an ma'adihi fahuwa minal halikin. Siapa orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, kerja, duit, sampai lupa masjid, lupa pengajian, lupa zikir, lupa ibadah kepada Allah. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa ibadah, hakikatnya mereka memilih jalan orang-orang yang binasa. Mau nggak? Naudzubillahi min. Kelompok yang kedua, bicara urusan dunia akhirat. Kelompok yang kedua kata Imam Ghazali, wa man syaghalahu ma'adu an ma'asi fahuwa minal faizin. Barang siapa yang terlalu sibuk, habis waktunya untuk ibadah, habis waktunya untuk ngaji, untuk akhirat, sampai dia lupa bagian dunia. Bukan berarti dia malas bekerja. Fahuwa minal faizin. Mereka ini kelompok aulia, makomnya makom tajrid. Mereka memilih jalan orang-orang yang bahagia, menang dunia akhirat. Tapi ini khusus untuk makom tajrid, para aulia kekasih Allah. Yang ketiga, bicara urusan dunia akhirat, manusia terbagi menjadi tiga. Yang kelompok yang ketiga kata Imam Ghazali apa? Wa man syaghalahu ma'asuhu lil akhirati fahuwa minal muqtasidin. Barang siapa yang sibuk dengan urusan dunia, kemudian dunianya dijadikan sebagai sarana untuk ibadah, hakikat dia semangat mencari dunia karena kepingin bahagia dunia, tapi dia tidak melupakan akhirat. Setelah sukses, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, bangun majlis, bangun pesantren, bangun majlis salawat, menyantuni anak yatim, bagi para fakir miskin. Fahuwa minal muqtidin kata Imam Ghazali. Kelompok yang ketiga ini memilih jalan pertengahan. Dia ingin meraih bahagia dunia dengan semangat bekerja, ingin meraih akhirat dengan semangat membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kira-kira Bapak, setelah saya sebutkan 1, 2, 3, kira-kira Bapak pasnya di nomor 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? 3. Siap hartanya dibelanjakan di jalan Allah? Siap? Siap. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik lagi, tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 31 dengan makna hadis man ahya sunnati. Tanda cinta Allah harus cinta Kanjeng, tanda cinta Kanjeng Nabi harus cinta Quran, tanda cinta Quran harus cinta sun, tanda cinta sunnah harus cinta akhir, dan tanda cinta akhirat dia semangat bekerja mencari dunia,
tapi setelah dia dapat dunia itu, dunianya dibelanjakan di jalan Allah. Jujur Bapak Ibu, bicara urusan dunia akhirat, kita kebanyakan manusia lebih semangat ngobrol urusan dunia atau lebih semangat ngobrol urusan akhirat? Sampean pandang Bapak Ibu, di kening saya ini ujung kanan sampai ujung kiri, ini isinya kebek dengan ganjaran atau kebek dengan duit ini? Duit. Ya bener, duit Pak. Makanya saya jauh-jauh dari Indramayu datang ke Bogor demi apa ini? Demi kewajiban. Siapa yang bilang duit tadi? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka supaya dunia itu tidak menjadi fitnah, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, innal awaiqa arba'atun ad-dunya wa ma fiha. Sungguh menjadi penghalang ibadah kita adalah dunia beserta segala kemewahan dan isi dunia. Maka konsepnya, kata Imam Ghazali, supaya dunia kita tidak menjadi penghalang ibadah kita, caranya bagaimana? At-tajarrud ay khuluwul qalbi anid dunya. Sunyikan, sepikan suasana hati ini dari ramainya urusan dunia. Dohirnya, bapak-bapak wajib bekerja semangat mencari duit. Dohirnya, Anda yang petani pagi berangkat ke sawah, Anda yang pedagang pagi berangkat ke pasar, Anda yang karyawan berangkat ke kantor, Anda yang pegawai berangkat ke kantor. Silahkan dohirnya bapak-bapak semangat dengan urusan dunia, tapi hatinya harus selalu ingat dengan Masjid Darul Ikhlas. Amin ya Rabbal. Porau Bapak Ibu kang kula muliakan, hadirin Bapak Ibu muslimin muslimat hadani ya Allah wa iyyakum. Ada satu tafsir judulnya Sohbatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali Ibnu Jamil As-Sobuni. Beliau mengkaji satu surat penuh, surat Ad-Duha. Monggo sareng-sareng dicek. Kang Tarsono, Kang Ustaz Tamin, sedoyo para habaib, para kiai, mohon maaf kalau saya salah. Kata beliau, surat ini disebut surat Ad-Duha, Bu. Kenapa? Karena di ayat pertama diawali dengan kata-kata Ad-Duha. Wad-Duha. Satu. Kedua, surat ini terdiri dari 11 ayat. Nanti kita sama-sama baca 11 ayat. Yang ketiga ini yang paling penting, kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi. Surat Ad-Duha ini kata beliau disebut surat khusus ya minallah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertama, surat ini disebut surat Ad-Duha, jelas karena di awal ayat diawali dengan kata-kata Wad-Duha. Yang kedua, surat ini disebut terdiri dari 11 ayat, nanti kita sama-sama baca 11 ayat. Dan yang ketiga, kenapa surat Ad-Duha ini disebut surat khususiyah minallah untuk baginda Rasul? Jawabnya, kata Syekh Muhammad Ali Ibnu Jamil As-Sobuni dalam Sohbatut Tafasir, karena beliau Rasul yang kita peringati maulidnya malam hari ini di halaman Masjid Jami Darul Ikhlas Kelurahan Daya ini, karena baginda Rasul mampu mengamalkan 3 akhlak mulia sekaligus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapat nilai khususiyah dari Allah seperti nilai khususiyah Allah berikan kepada Kanjeng Nabi, tiru akhlak Nabi. Satu, beliau Rasul sangat mencintai anak yatim. Fa'ammal yatimah fala takhar. Yang kedua, beliau Rasul sangat menyayangi as-sailin, kaum peminta-minta, cari wong dermayu wong ngemis, orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Akhlak mulia yang ketiga, baginda Rasul diangkat menjadi nilai khususiyahnya apa? Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Baginda Rasul sosok hamba Allah yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu monggo sareng-sareng mau surat Ad-Duha, bareng-bareng maca surat Ad-Duha. Hafal semua ya? Hafal Bu? Bener nggak 11 ayat tuh? Ayo bunyi semua. 1, 2, bunyi semua yang kompak. Saya doain yang baca surat Ad-Duha mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Rumah tangganya sakinah, rizkinya dimudahkan oleh Allah, hutangnya lunas semua. Yang aminnya paling banter berarti jelas hutangnya paling banyak sebelah sini. Ayo Bu, sama-sama baca surat Ad-Duha.
Kulu jama'atan haya bina naqra surat ad-duha 11 minal ayat. 1 2 3. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan fa ammal yatima fala wa ammas saila fala wa amma bi ni'mati rabb. Alhamdulillah hafal semua anak-anak kita. Ada berapa ayat, Bu? Ada berapa ayat, Pak? Konsentrasi 30 detik, Pak. Kalau kita perhatikan, kenapa di akhir ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ayat ke-8 itu ayat ditutup dengan huruf alif layyinah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala la. Itu kan alif layyinah semua tuh sampai 8 ayat. Kenapa di akhir ayat 1 sampai ayat ke-8 itu ayat ditutup diakhiri dengan huruf alif layyinah, sedangkan di akhir ayat ke-9, 10, 11 itu ayat ditutup dengan harokat sukun. Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Timbul pertanyaan, kata Syekh Muhammad Ali Ibnu Jamil As-Sabuni, ada korelasi apa, ada hubungan apa antara huruf alif layyinah dengan harokat sukun? Alifun wa alifatun wa ulfatun, tuh sampai pada ulfah. Saya Kang Ustaz Tamin mohon izin, Kang Tarsono, semua panitia, semua kiai, semua habaib, semua guru mohon izin, saya tidak akan menjelaskan definisi apa itu alif layyinah. Saya tidak akan menyebutkan ada berapa macam huruf alif layyinah, tidak. Malam hari ini spesial Maulid di Masjid Jami Darul Ikhlas, saya akan menjelaskan filosofinya saja, karena ini hikmahnya. Alifun wa alifatun wa ulfatun, catat sampai pada kata ulfa. Ulfa itu apa? Lembut. Ulfa itu apa? Kasih. Lembut, kasih. Ulfa itu apa? Sayang. Siapa yang punya ulfa? Allah. Beliau menukil pendapat Syekh Muhammad Nurul Amin As-Sikiti, fa ulfatuhu bika ya Muhammad makrunatun bi ulfatika ma'a ghairika ya Muhammad. Lembutnya Allah kepadamu wahai Muhammad karena dirimu bisa bersikap lembut kepada sesamamu wahai Muhammad. Sayangnya Allah kepadamu wahai Muhammad karena dirimu bisa menyayangi sesamamu wahai Muhammad. Cintanya Allah kepadamu wahai Muhammad karena engkau Muhammad mampu mencintai orang lain wahai Muhammad. Artinya setiap kita bisa dapat ulfah dari Allah selama di hati kita punya nilai ulfah. Bapak Ibu pengen dicintai Allah, bisa tidak kita mencintai orang lain? Bapak Ibu pengen disayang oleh Allah, bisa tidak kita menyayangi orang lain? Bapak Ibu sampean pengen uringnya disayang oleh Allah, pengen dieman Allah. Kalau kita pengen disayang Allah, dieman Allah, dicintai oleh Allah, mari kita tebarkan cinta kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini makna rahmatan lil alamin. Bahkan rahmatan lil alaminnya Kanjeng Nabi Bapak Ibu tidak hanya kepada sesama makhluk yang bernama manusia,
bagaimana Rasul mencintai hayawanat, bagaimana Rasul mencintai pepohonan. Satu ketika, setiap kali baginda Rasul menyampaikan khutbah Jumatnya, dulu belum ada mimbar, pegangan Rasul itu adalah tangkai pohon kurma, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada sahabat yang berinisiatif, kasihan Rasul kalau khutbah pegangannya cuma satu tangkai pohon kurma. Bagaimana kalau saya bikin mimbar? Minta izin sama Nabi, diizini. Ketika mimbarnya sudah jadi, akhirnya dibawa sendiri, dibawa di dalam masjid dan dipersilahkan Nabi. Mulai saat itu Nabi khutbah duduk di mimbar. Karena sudah ada mimbar, maka tangkai pohon kurma itu disimpan, disisihkan oleh baginda Rasul, diletakkan di sudut masjid. Saat baginda Rasul menyampaikan khutbah, satu masjid semua mendengar ada suara tangisan yang keras sampai selesai khutbah. Akhir Nabi bertanya, apakah wahai sahabat kalian mendengar suara tangisan tadi dalam masjid? Sami'na ya Rasul, benar ya Rasul, kami mendengar suara tangisan itu. Dari mana sumber tangisan itu? Ma'arafna ya Rasul, kami tidak tahu ya Rasul. Akhirnya Nabi mencari dan ditemukan yang menangis adalah tangkai pohon korma. Akhir dipegang oleh Nabi pohon korma itu. Wahai korma, kenapa engkau menangis? Jawabnya korma Dayah, ini bukan korma Madinah, Pak. Korma Dayah jawabnya begini, ya Rasul, sudah ada yang baru, lupa sama yang lama kali. Bu, udah ada bini muda, lupa sama yang tua. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Lain dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja kau sampai mabuk kepayang, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Hadis riwayat Rita Sugiarto. Ya Rasul, sudah ada yang baru, lalu aku disisihkan. Oh, tidak begitu wahai pohon korma. Saya menghormati sahabat yang sudah bersusah payah membuat mimbar untuk saya. Ya sudah, kalau kamu tidak ikhlas dari doa, kamu menangis, kamu pilih saya bersama saya di dunia, tapi tidak bersama saya di surga. Atau kamu ikhlas, kamu ridho, saya simpan di sudut masjid, kelak nanti kamu bersama aku di surga. Akhir tangkai pohon korma itu jawab, Bu, ya sudah kalau begitu ya Rasul, saya ikhlas, mulai hari ini saya tidak dipakai, tapi kelak nanti di surga saya ingin selalu bersamamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, kurma saja pingin dekat dengan Nabi. Ibu-ibu pingin dekat nggak dengan Nabi? Bapak ibu pingin masuk surga sama Nabi? Ada sahabat berusia 10 tahun, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Setiap malam sahabat ini selalu tidur di depan pintu rumah Nabi. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, wahai Rabi'ah, kenapa panjenengan niku sarehe tengajeng pintu griyane Kanjeng Nabi? Kenapa selalu tidur di depan rumah pintu Nabi? Sahabat Rabi'ah yang berusia 10 tahun ini, Bu, jawabnya gimana? Karena saya kepingin orang yang pertama kali menyiapkan dan memakaikan sendal untuk Kanjeng Nabi. Saya kepingin orang yang pertama kali menyiapkan air untuk wuduknya Kanjeng Nabi. Saya kepingin orang yang pertama kali menyiapkan air untuk mandinya Kanjeng Nabi. Pokoknya saya pingin khidmah kepada Kanjeng Nabi. Jawaban ini didengar oleh Kanjeng Nabi. Akhir satu ketika Nabi memanggil sahabat usia 10 tahun Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ta'aliyahuna ya Rabi'ah. Labbaik ya Rasul. Wahai Rabi'ah, benar kamu begini. Betul ya Rasul. Nabi takjub, seusia 10 tahun tapi pingin dekat dengan Kanjeng Nabi. Akhir ditanya sama Nabi, salni hajatak, bintalah
engkau kepadaku apa yang menjadi hajat-hajatmu, biar aku yang minta kepada Allah. Masya Allah, Ustaz Amin. Andai kita malam hari ini Kang Tarsono berkah maulid, kita diberi kesempatan oleh Allah mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi bertanya sama kita. Andai malam hari ini Kang Ustaz Amin mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi memberi kesempatan, ya akhi Ustadzina Muhammad Tamin, salni hajatak, mintalah kepadaku apa yang kau mau. Kira-kira Kang Ustaz Tamin minta apa? Hah? Minta duit. Terlalu kecil urusan duit. Subhanallah Bapak Ibu, hasil didikan Nabi, para kiai, para habaib kang kula muliakan. Ternyata apa jawaban Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Ya Rasulullah, pintaku hanya satu darimu. Apa? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin selalu membersamaimu kelak sampai nanti di surga Allah. Amin robbal. Masya Allah. Tiba-tiba Nabi tambah takjub Bapak Ibu dan bertanya, ya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, man 'allamaka bihadza soal? Siapa yang ngajarin sampean? Siapa yang ngajarin kamu? Kok mintanya itu? Apa ada permintaan yang lain? Tidak ada ya Rasul. Hanya itu pintaku darimu. Selain dirimu kasih, tiada yang lain. Hafal nggak Bu? Kita bareng-bareng ya. Sekian lama aku yang ikut nyanyi, pokoknya malam hari ini jatah dari panitia, kita bagi dua dah. Bu, Pak, sekian lama aku untuk kedatangan, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa? Datanglah, kedatanganmu ku telah lama ku selain dirimu kasih, tiada yang lain. Bu, kangen gak sama Nabi? Pingin gak ketemu sama Kanjeng Nabi? Saya doain mudah-mudahan yang hadir bisa ziarah Mekah Madinah semua. Andai belum punya rizki, rindu kita hanya dikeluarkan dengan bahasa air mata. Kita rindu serindu-rindunya pingin berjumpa dengan Nabi walau dalam mimpi. Amin ya Rabbal. Andai dalam mimpi Allah belum takdirkan, andai dalam urusan dunia nyata Allah belum takdirkan kita bisa berangkat ziarah Makkah Madinah, haji dan umroh. Amin. Kerinduan kita hanya bisa dikeluarkan dengan bahasa air mata. Rindu kangen pengen ketemu, tapi tidak punya rizki untuk datang ke makam Rasulullah, yang bisa hanya menangis. Orang rindu kan bisanya menangis, Bu. Betul? Ku menangisku karena ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena ku meranaku karena aku rindu. Ya Nabi, padamu gimana lagi? Ya Nabi, jangan bilang padamu, ya Nabi gitu. Aku rindu. Mau makan ku ingat kelingan Kanjeng sampian bili bade dahar maca bismillah nopo boten? Baca bismillah enggak? Berarti nafas suci Rasulullah 15 abad yang lalu sampai di lisan kita. Mau makan ku ingat Nabi, mau minum ku ingat
mau tidur ku ingat, dimanapun akan Nabi, sampai kapanpun ada kanjeng Nabi kekasih. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik lagi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya Rabi'ah, man allamaka bihada soal? Siapa yang ngajarin sampean kok mintanya itu, tidak minta yang lain? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami jawab, lahad ya Rasul, tidak ada seorang pun yang ngajarin saya untuk minta itu ya Rasul. Murni itu dari dalam hati, lubuk sanubari saya yang paling dalam. Nabi memancing, aw ghaira dzalik, apa ada permintaan yang lain? Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab yang usianya 10 tahun jawab, la huwa ya Rasul, huwa dzaka ya Rasul, tidak ada ya Rasul, hanya itu yang aku mau. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah, aku hanya ingin kelak nanti bisa bersamamu di dalam surga. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini hormat maulid di halaman Masjid Jami Darul Ikhlas, kita semua yang hadir kelak bersama Nabi di dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Tiba-tiba Bapak Ibu, idan penutup hadis ini kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, aku bisa mewujudkan cita-citamu. Kelak kamu selalu membersamaiku kelak nanti di surga. Tapi aku minta tolong sama engkau. Apa? Bantulah aku untuk memenuhi cita-citamu. Dengan cara apa ya Rasul? Rasul menjawab, bikasratis sujud. Bikasratis sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Artinya jangan lupakan sholat. Sesibuk apapun, serepot apapun, sholat jangan sampai ditinggal. Mudah-mudahan berkah maulid malam hari ini, jamaah Masjid Jami Darul Ikhlas 5 waktunya, mudah-mudahan jamaahnya penuh. Penuh enggak Kang Ustaz Amin? Penuh. Penuh manusia apa penuh lamuk? Bu, balik lagi. Ibu pengen disayang oleh Allah. Ibu bisa nggak sayang sama anak yatim? Bapak-bapak pengen dicintai Allah Pak. Bapak-bapak bisa nggak mencintai fakir miskin? Sebab kan kata Nabi, likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah hubul fuqara. Setiap sesuatu harus ada jalan yang kita tempuh, dan jalan menuju surga salah satunya adalah mencintai orang fakir. Jujur Bapak Ibu, ibu bapak cintanya sama orang kaya apa sama orang miskin? Ibu-ibu punya anak perawan nggak? Mau cari calon menantu yang kaya tidak soleh atau yang soleh walaupun miskin? Jawab Pak. Mencintai orang miskin. Bu, Nabi mencintai orang miskin. Ibu-ibunya pilih calon menantu yang kaya tapi tidak soleh, atau yang soleh walaupun miskin? Pilih yang mana Bu? Kalau ibu punya anak perawan, ada 2 orang pemuda datang melamar. Yang pertama ganteng, soleh, akhlaknya bagus, ahli ibadah, ahli baca Quran, pesantrennya lama 10-15 tahun baru pulang. Tapi pulang ke kampung halamannya, mulang di madrasah, sebulan gajinya 500.000. Kira-kira diterima enggak? Pemuda yang kedua ganteng tapi tidak soleh, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak kenal sholawat, tapi dia anaknya orang kaya. Dia juga seorang pegawai, sebulan gajinya 15 juta. Jawab Bapak Ibu, pilih ustadz yang 300.000 atau pilih pegawai yang tidak soleh tapi yang 15 juta? Ya, ini sedulur kula wong Dermayu
masih demen, sun rela lepasaken senajan batin lara, kita kudu nerima. Kula si mawas diri kala kenang. Nah, ngrewangi Kang. Sing ngrewangi pokoknya Kang Mariono Parwan. Duwene cuma cinta, harta makula. Hadroh siap? Ya Rabbi bil Mustafa. Parwan. Siap nggak? Seadanya saja. Monggo Bapak Ibu sarang-sarang kita sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Sekali lagi semuanya bunyi Ya Rabbi bil Mustafa. 1, 2, 3. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Jangan tinggalkan Parwan Muni sarate muni. Jangan tinggalkan, ku mohon ke tak sanggup diri ini hidup tanpa Bu, jangan mudah tergoda rayuan laki-laki ya Bu ya. Ini rahasia kita berdua. Laki-laki mudah-mudahan tidak mendengar pidato saya malam hari ini Bu. Kalau laki-laki ngerayu bilang pret gitu. Siap Bu? Dicoba ibu-ibu bunyi pret. 1, 2, 3. Saya coba. Jangan tinggalkan aku. Ntar dulu belum selesai so. Ku mohon ke Sallallahu Nabi Muhammad. Baik lagi ngaji serius. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Said Romdon Al-Buti. Dalam kitabnya berjudul Fiqhus Sirah. Untuk apa baginda Rasul diutus ke alam dunia? Kanggo apa Kanjeng Nabi diutus di alam dunia ki kanggo apa? Untuk apa? Kata beliau, minimal Bapak Ibu hadirin, ada 3 risalah yang paling utama, yang paling pokok yang dibawa oleh Rasul. Supaya ngajinya membekas di dalam hati, ikuti kalimatnya. Saya mohon kula suwun kabeh muni apa kang kula sampaikan, apa yang saya baca, Bapak Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, Bismillahirrahmanirrahim. Tu'arrifuhum bihuwiyatihimul haqiqiyah. Itu tugas yang pertama yang dibawa oleh Nabi, untuk menjelaskan kepada kita semua tentang nilai hakikatul insaniyah. Saya disebut manusia, Bapak Ibu semua disebut manusia. Dilihat dari mananya? Karena kita punya apa disebut manusia? Jawabnya, kita disebut manusia karena kita memiliki hakikatul insaniyah, hakikat kemanusiaan. Di mana hakikat kemanusiaan kita? Fa'anta birruh sumyal insan la bil jasad.
Kita semua disebut manusia karena kita punya jiwa, punya roh. Lantas Allah membuat jasad, apa fungsinya? Fungsinya jasad dibuat untuk roh sebagai matiyatun, sebagai kendaraan, sebagai tumpakan. Maka pesan maulid yang berikutnya, betapa ruginya masyarakat Daya, Cilengsi, Bogor dan sekitarnya andai kita diberi kesempatan hidup di dunia tapi terlalu sibuk ngurusin jasmani tapi lupa mengurusi jiwa dan rohani kita. Saking sakitnya, saking takutnya kita sakit. Bapak Ibu sehari semalam makan berapa kali Pak? 3, bohong. Pagi jam 7 sarapan, jam 11 makan, jam 1 makan lagi, habis asar makan lagi, habis isya makan lagi, mau tidur selesai maulid, bahkan bangun malam makan terus. Saking takutnya kita tidak bertenaga, saking takutnya kita sakit, kita konsumsi semua kebutuhan jasmani kita. Tapi berapa banyak orang berpikir, ya Allah, bagaimana andai rohani kita yang sakit? Bagaimana kalau jiwa kita yang sakit? Apa konsumsi rohani? 1, zikir, 2, doa, 3, baca Quran, dan seterusnya. Taqarrub ila Allah itulah yang membuat rohani yang kita semakin sehat. Amin ya rabbal. 1. Jadi kita disebut manusia karena memiliki nilai kemanusiaan, dan nilai kemanusiaan kita terdapat pada rohaniah kita, pada jiwa kita. Isyarat lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, bangunlah. Maaf, kalau manusia, seandainya saya Kang Ustadz Amin Jamal dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, jasmaninya saja, apa bedanya Jamal dengan binatang? Ibu-ibu, masyarakat Daya tahu nggak kerbau? Tahu nggak kerbau? Kerbau dengan saya, dengan Jamal, perutnya besaran kerbau apa besaran perutnya Jamal? Kerbau lah. Tapi makannya banyakan kerbau apa banyakan Jamal? Jamal tidak pantas disebut manusia kalau hanya mikirin jasmani tapi tidak pernah mikirin rohani. Ulaika kal an'am, Jamal seperti kebo, balhum adol, bahkan Jamal lebih rakus daripada kebo. Percaya nggak? Inilah manusia, kalau tidak membangun jiwanya, tidak membangun rohaniahnya, laksana binatang, bahkan lebih rakus daripada binatang. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, besok siapin apa baskom. Kata orang Daya apa baskom? Tahu Bu baskom Bu? Siapin 3, taruh depan teras rumah itu. Baskom 1 isi beras, baskom 2 maaf isi daging, baskom yang ketiga isi duit. Panggil ayam jago, kira-kira suruh milih yang dimakan apa? Beras. Maaf, panggil asu, kira-kira yang dipilih apa? Daging. Panggil Jamal dari Indramayu, yang dipilih apa? Duit apaan? Semuanya. Betul. Berarti Jamal lebih rakus daripada ngecet di kamu. Maaf Pak, ayam suka nggak sama daging? Maaf, asu suka nggak sama beras? Asu suka nggak sama duit? Tapi Jamal doyan belining beras. Jamal doyan belining daging. Jamal doyan belining duit. Wah ya nemen. Mulane ado-ado sing dermayu mentekaning Bogor ki demi apa kinki? Demi apa? Demi kewajiban. Sarmane ngomong demi duit mudun rang yakin. Jelas tersinggung kula niku. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, manusia tidak akan pernah cukup. Sudah dapat 1 pingin 2, sudah punya 2 pingin, sudah punya 3 pingin, sudah punya sepeda motor pingin beli, sudah punya mobil pingin beli, kapal sudah punya kapal pingin beli, sudah punya rumah pingin punya tanah, sudah punya tanah pingin punya sawah, sudah punya sawah pingin laut dikapling. Nanti kalau saya tamin 2026 langit akan disertifikat sama orang-orang yang serakah itu. Inilah bahayanya
sia-sianya manusia kalau hanya berpikir tentang jasad tanpa berpikir tentang jiwa dan rohani kita. Satu. Yang kedua, untuk apa baginda Rasul diutus ke alam dunia? Kata Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, yaitu adalah untuk ikuti semua Pak. Wa tunabbihuhum il mauqifi hadhil hayatid dunya min kharitatil mamlakatil ilahiyati zamanan wa makanan. Nabi diutus ke alam dunia, tugas yang kedua untuk menyadarkan kita semua, wahai masyarakat Daya Cilengsi Bogor, wahai umat manusia yang menginjak bumi Allah ini, sadar semua alam raya beserta jagat seisinya ini ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, ada yang menguasai. Jawabnya, siapa yang mengatur, mengendalikan, menguasai? Al-Mamlakah Al-Ilahiyah. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu. Maka yakinlah, apapun yang terjadi di atas muka bumi, termasuk yang menimpa pada setiap umatnya, itu semua tidak akan pernah lepas dari kudrah irodahnya Gusti. Masyaallah Kiai Kang Tarsono, hidup itu bukan pilihan kita. Jadi salah kalau orang milih hidup adalah pilihan. Bukan Pak, kita hidup di dunia dipaksa untuk menjalani takdir Tuhan Pak. Kalau boleh memilih, miskin, kaya. Ibu-ibu, bapak-bapak milih miskin apa milih kaya? Tapi nyatanya, berarti pilihan siapa itu? Pilihan Tuhan. Sehat, sakit. Pilih sakit apa pilih sehat? Tapi pernah sakit nggak? Berarti pilihan bukan itu. Bukan pilihan kita. Andai saya boleh memilih, Kang Ustaz Amin, saya tidak akan nikah dengan orang Indramayu. Dulu saya mau dengan orang Solo. Mana-mana begitu. Benar Kang? Masya Allah. Tapi karena hidup bukan pilihan saya, hidup adalah Jamal dipaksa untuk menjalani takdir Tuhan. Andai saya boleh memilih, saya akan pilih gadis Solo, dan hari ini saya akan menjadi menantunya Pak Jokowi. Ngayal-ngayal bibit cuman. Bu, hidup bukan pilihan kita, tapi kita hidup dipaksa untuk menjalani takdir Tuhan, dan yang maha memaksa. Wallahul khaliqul jabbar, fa'alul lima yuri. Sallallahu Nabi Muhammad. Para Bapak Ibu, ada satu kitab kecil berjudul Az-Zimarul Yani'ah, karya apa? Sarah dari kitab Riyadul Badi'ah, karya Syekh Nawawi. Lil imani arkanun arba'atun. Jangan mengaku iman yang sempurna kalau kita belum meyakini yang 4 poin. 1. Al-imanu bil qudrah, yakin Allah Maha Kuasa. Yakin enggak? Yang kedua, wal imanu bil qadari, yakin Allah yang menentukan segalanya. Yakin enggak? Setelah kita menyadari Allah Maha Kuasa, Allah yang menentukan segalanya, lantas Kang Tarsono, posisi kita hari ini di mana? Di mana Bu posisi kita hari ini? Bukan di Bogor, bukan di Kelurahan Daya di Cilengsi, bukan. Tapi posisi kita ada pada rukun yang ketiga, at-tabarri minal hauli wal quwwati. 1. Allah Maha Kuasa. 2. Allah yang menentukan segalanya. Yang ketiga, sadar kita manusia tidak punya daya upaya apa-apa. Kita hanya bisa mengatakan la haula illa billahil aliyyil. Tapi jangan khawatir, al insanu ya'ti bila syai'in wa yadhabu bila syai'in. Manusia datang tidak bawa apa-apa, pergi pun tidak membawa apa-apa. Jangan khawatir. Kalaupun kita tidak punya daya upaya apa-apa, kita hidup di dunia berhak sukses, berhak kaya, berhak bahagia. Caranya al-isti'anatu billah. Jangan pernah bosan meminta pertolongan kepada Allah. Banyak berdoa, banyak munajat, ngemis di malam hari. Yakin kita sukses dunia akhirat. Amin tapriwe menang bae la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Al-isti'anatu billah. Tugas yang ketiga yang dibawa oleh Rasul adalah watutbihum
ila masirihim alladzi sayalqauna hatman ba'dal maut, untuk menyadarkan kita semua, kita yang hidup ini sedang berjalan menuju satu titik kepastian yang namanya kematian. Jawab, jujur, kita pernah nggak ingat mati, Pak? Kalau masyarakat Kelurahan Daya itu kalau Satamin yang suka ngangkat mayit namanya apa? Keranda. Kata orang sini apa? Keranda. Katil. Keranda. Biasanya kalau habis nguburin mayit itu kerandanya ditaruh di mana? Di kuburan, di masjid. Kurang tepat, Pak. Bagaimana masyarakat sadar, ingat mati, ingat akhirat. Kalau ditaruh di masjid, orang datang ke masjid berarti jelas ingat akhirat. Maka cara yang paling efektif, yang paling tepat supaya orang ingat mati, ingat akhirat, tolong Pak, keranda katil mulai besok taruh di depan perempatan di situ. Setuju nggak, Kiai? Setuju nggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat apa, Bu? Tabarok, ayat berapa, Pak? Tabarakalladzi biyadil mulku, tekading ayat nomor loro. Alladzi khalaqal mauta, aku Allah yang ciptakan kematian, wal hayata, dan aku yang menciptakan kehidupan. Kata Imam Ibnu Katsir, masyarakat Daya Cilengsi, pernahkah sampean berpikir kenapa ya di ayat itu Allah lebih dulu menyebut lafaz maut daripada lafaz hayat? Allah lebih dulu menyebut lafaz mati daripada lafaz hidup. Pernah nggak Ibu mikir ke situ, Bu? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi sampean meneng ning kene ki mikiri apa bae? Mikir utang cuman. Pengen utangnya lunas, pengen utangnya lunas. Nyaur. Bayar insyaallah lunas. Jawabannya Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat isyarat dari Allah buat manusia yang cerdas, yang masih diberi nikmat sehat panjang umur, bahwa yang hidup harusnya, orang hidup itu harus lebih banyak berpikir tentang sesuatu yang namanya kematian. Bukan persoalan matinya yang ditakuti, tapi takutlah andai kita mati menjemput kita, kemudian kita tidak bawa apa-apa. Masya Allah, Pak. Andai Israel datang memanggil, malaikat maut datang menjemput, apa kita sudah siap? Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Innalillah. Santri yang baru belajaran pengumuman, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Salah sih. Setelah engkau dimandikan, kain putih kan dibalutkan. Setelah kau disalatkan ke pusara, kan dihantarkan. Kau ditinggalkan di dalam yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah. Mungkar dan nakir tak pernah lelah melibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur kau minta tolong, tiada
adakah keluargamu, adakah anakmu, selain amalmu. Bapak ibu jangan bengong aja. Bu, bu, sudah siap mati? Sudah siap? Bukan persoalan matinya yang kita takutin, tapi takutlah andai kita mati kemudian tidak bawa bekal apa-apa. Nekat jar wong dermayu kendel temen wong mati beli gawa sangu. Wis duwe sangune durung, Bu. Siji sodako jariyah, loro ilmu manfaat, telu doane anak soleh. Amin ya robbal. Hadros siap, mahalul qiyam siap? Siap? Yo.